Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur. Waalaikumsalam Ibu Ros. Silahkan duduk Ibu. Eh, Terima kasih, Ibu Nur. Maaf, saya mengganggu waktunya sebentar, Ibu Nur. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa Bu. Kebetulan saya lagi santai nih Bu. Iya, Bu. Maaf, Bu. Saya ke sini ke Ibu karena ada sesuatu hal yang saya ingin ceritakan ke Ibu. Ada apa Bu? Apa yang ingin Ibu ceritakan? Saya lihat memang Ibu lagi bingung. Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu. Begini, Bu. Eh, Kebetulan di sekolah saya diberi tanggung jawab oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan sholat duha berjamaah di sekolah, Bu. Tapi begini, Bu, saya merasa gagal karena kurangnya peserta didik saya yang ikut dalam sholat duha berjamaah tersebut, Bu. Oh, begitu Bu. Dan Iya. maunya Ibu seperti apa? Saya mau, Bu, tujuan saya, Bu, berbicara sama Ibu. Mau saya bagaimana supaya semua peserta didik yang ada di sekolah saya itu semuanya berpartisipasi dalam kegiatan sholat duha berjamaah, Bu. Oh, baik Ibu. Itu tujuan yang jelas. Bisa Ibu ceritakan lebih detail tentang kondisi peserta didik pada saat pelaksanaan sholat duha. Iya, Bu Nur. Begini, Bu Nur, saya kan di sekolah memiliki kurang lebih 500 siswa, Bu Nur. Tapi kenyataan yang ada bahwa ketika sholat duha itu dilakukan hanya kurang lebih 100 orang saja yang rutin mengikuti sholat duha. Saya sudah mencoba mengingatkan mereka, tapi sepertinya ya tidak efektif, Ibu. Oh, begitu Ibu. Apakah Ibu tahu alasannya? Mengapa peserta didik Ibu itu banyak yang tidak mengikuti pelaksanaan sholat duha? Eh, saya pikir begini, Bu. Sebenarnya jujur, saya belum bicara langsung kepada anak-anak didik saya untuk menanyakan kepada mereka. Tapi asumsi saya, Bu, bahwa mereka itu tidak ikut sholat duha karena mereka itu malas dan tidak peduli. Kenapa saya katakan demikian, Bu? Karena setiap jam terakhir sebelum pulang itu kami selalu mengingatkan bahwa, "Nak, datang lebih awal besok ke sekolah untuk sholat duha," tapi tetap saja masih banyak yang terlambat, Bu. Baiklah Ibu. Untuk rencana ke depannya, bagaimana jika kita mulai dengan mencari tahu alasan sebenarnya dari peserta didik? Kemudian, apa ide Ibu untuk melakukan ini? Eh, Ide saya, Bu, eh, yaitu mungkin saya akan membuat survei sederhana atau berbicara langsung dengan beberapa murid untuk menanyakan alasan mereka kenapa mereka itu tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan sholat duha berjamaah di sekolah, Bu. Itu ide yang bagus Ibu. Selain itu, apalagi yang bisa kira-kira Ibu lakukan untuk meningkatkan partisipasi peserta didik untuk mengikuti sholat duha? Eh, ini juga, Bu, saya rencanakan juga insya Allah akan mengadakan sosialisasi. Ya. Sosialisasi tentang manfaat pelaksanaan sholat duha.
Dan juga saya akan memberdayakan teman sebaya, di mana siswa yang rajin itu mengajak temannya yang tidak ikut sholat duha. Itu mungkin yang akan saya lakukan, Bu. Ide yang sangat menarik, Ibu. Sekarang, mari kita susun rencana tindakan. Kapan Ibu akan mulai merencanakan sosialisasi? Secepatnya, Bu. Kalau bisa mulai minggu depan, eh, saya akan melakukan survei atau berbicara langsung dengan murid-murid saya. Kemudian minggu berikutnya saya akan menganalisis hasilnya dan mulai merencanakan sosialisasi manfaat dari sholat duha, Bu. Bagus, Bu. Bagaimana Ibu bisa mengukur keberhasilan dari tindakan-tindakan tadi? Eh, Mungkin nanti cara saya untuk mengukur tindakan-tindakan tersebut yaitu eh, dengan mencatat. Saya akan mencatat jumlah atau mengabsen setiap kelas yang hadir atau mengikuti sholat duha setiap harinya, Bu. Saya akan melihat apakah ada peningkatan dari hari ke hari sampai dengan 1 bulan ke depan. Oh, rencana yang bagus, Bu. Terakhir, bagaimana Ibu akan menganalisis hasilnya nanti? Eh, Nantinya saya akan menganalisis bahwa apakah ini berhasil atau tidak, yaitu dengan melihat adanya perubahan jumlah siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan sholat duha. Misalnya mungkin minggu ini hanya 1 saf, hari ini 1 saf, besoknya 2 saf, berikutnya lagi 3 saf, sampainya saya melihat, oh ini sudah partisipasinya atau jumlahnya semakin meningkat. Dan selanjutnya saya akan melakukan survei kembali untuk melihat perubahan pemahaman siswa tentang sholat duha, Bu. Ide yang luar biasa, Bu. Ibu telah menyusun rencana yang sangat terarah. Apakah masih ada hal lain yang ingin Ibu ceritakan? Eh, Mungkin itu saja, Bu. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas bantuannya, Bu. Terima kasih atas bimbingannya. Terima kasih atas waktunya, Bu. Insya Allah ke depan, ketika saya memiliki permasalahan, saya akan kembali ke Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Ibu. Semoga Ibu berhasil melaksanakan programnya. Dan jangan ragu kalau misalnya Ibu mempunyai permasalahan lagi, ya saya siap untuk berdiskusi kembali dengan Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Kita, ya. Bagaimana, Bu? Baiklah, eh, baiklah, Bu, karena sesi pertama sudah kita lakukan, selanjutnya kita beralih ke sesi 2. Sekarang saya yang jadi coach dan Ibu Hayati sebagai eh, coachnya. Kita mulai, Baik, Ibu, Bu, ya. silahkan, Bu. Assalamualaikum, Ibu Ros. Waalaikumsalam, Ibu Nur. Ada apa, Ibu Nur? Maaf, Ibu Ros. Bolehkah saya mengganggu waktunya sebentar? Tentu saja boleh, Ibu Nur. Eh, karena saya juga lagi santai, tidak ada kerjaan, karena baru juga selesai mengajar, Ibu Nur. Jadi boleh saja. Ada apa, Bu Nur? Kelihatannya Ibu begitu eh, galau ya. Iya nih, Bu. Saya ingin mencari solusi untuk masalah saya, Ibu. Eh, di kelas saya itu ada salah satu murid saya
yang sering tidak masuk sekolah karena alasannya katanya dia tidak mau mengikuti pelaksanaan upacara bendera, Ibu. Oh, jadi ada anak ibu yang tidak mau hadir di hari Senin karena alasannya tidak mau ikut upacara bendera, Bu. Jadi ibu di sini ingin ada tujuannya yaitu menemukan caranya untuk memotivasi murid ibu agar mau mengikuti upacara dan hadir di sekolah secara teratur. Begitu, Bu. Iya, tepat sekali, Ibu. Itu yang saya inginkan. Baik, Bu. Sekarang kita identifikasi masalahnya terlebih dahulu. Bolehkah Ibu menceritakan lebih lanjut tentang situasi peserta didik yang Ibu maksud tersebut? Oh, begini, Bu. Itu murid saya namanya Rizal. Itu sering sekali absen pada hari Senin ketika ada pelaksanaan upacara bendera. Sudah saya pernah tanya sama dia. Dia mengakunya, katanya dia merasa kalau upacara bendera itu adalah kegiatan yang membosankan, Ibu, dan membuatnya lelah. Jadi dia lebih memilih untuk tidak masuk sekolah daripada harus mengikuti pelaksanaan upacara bendera. Oh, jadi seperti itu permasalahannya, Ibu. Jadi kurangnya minat dan motivasi si Rizal ini terhadap upacara bendera yang menyebabkan dia menghindari sekolah. Mungkin ada hal lain yang Ibu amati kenapa Rizal berbuat demikian. Iya, Bu. Saya juga merasa itu Rizal itu kurang paham makna dan arti apa yang makna dan arti dari pentingnya upacara bendera, Ibu. Oh, jadi ya seperti itu ya, Bu. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Jadi kita sudah memiliki gambaran permasalahan dari peserta didik Ibu ini. Eh, jadi mungkin Ibu bisa menyampaikan apa sih ide yang Ibu miliki agar murid ini bisa ikut upacara hari Senin sama dengan teman-temannya yang lain. Eh, saya berpikir, Bu, untuk idenya itu yang pertama-tama itu saya ingin berbicara secara pribadi dulu dengan Rizal. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya upacara bendera. Dan saya akan memberikannya, seandainya nanti suatu hari Senin dia datang, saya akan memberikannya peran khusus dalam kegiatan upacara bendera. Seperti misalnya menjadi bagian dari tim pengibar bendera. Ya, bagus sekali rencana Ibu. Eh, Kira-kira langkah mana yang Ibu akan ambil terlebih dahulu? Idenya, Bu. Ide Eh, apa yang pertama yang akan Ibu lakukan? Jadi yang pertama saya lakukan, Ibu, saya akan mulai dengan mengadakan sesi diskusi pribadi dulu dengan Rizal. Eh, Besok saya rencanakan, Ibu, setelah jam pulang sekolah. Kemudian saya akan mendengarkan keluhannya dan mencoba memahami pendapatnya. Setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana makna pelaksanaan upacara bendera. Ya, oh itu rencana yang bagus, Ibu. Bagaimana Ibu dapat memastikan bahwa rencana eh, ini eh, Anda bisa menindaklanjutinya, Bu? Eh, Bagaimana Anda memastikan bahwa Anda menindaklanjuti rencana ini dengan baik, Bu? oh iya, Bu. Saya akan membuat catatan hasil diskusi dengan Rizal dan membuat jadwal untuk langkah-langkah selanjutnya. Ya, bagus sekali, Bu Nur. Jadi, Ibu telah membuat rencana yang tepat. Eh, dan kapan Ibu akan merencanakan langkah ini, Bu? Secepatnya, Ibu.
Saya akan mulai minggu ini, Bu, dan akan mengevaluasi perkembangannya dan akan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Saya setuju sekali dengan rencana Ibu. Semoga rencana Ibu ini berhasil ya Bu, sukses Bu. Terima kasih banyak atas bantuannya Ibu Ros. Saya sekarang merasa lebih siap untuk menangani masalah saya. Iya Bu, kalau misalnya masih ada hal-hal yang ingin dibicarakan, jangan ragu untuk menghubungi saya Ibu Nur. Eh, Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, semoga sukses Ibu Nur. Hmm.